يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang hidup. Apa yang kita cari, untuk apa kita hidup? Judulnya kajian malam hari ini sederhana, gampang, mudah. Mau apa? Ya, mau apa? Mau bagaimana? Yang diinginkan apa? Orang hidup ini kan waktunya terbatas. Tidak bisa hidup selama-lamanya. Sama Allah Ta'ala dikasih batasan waktu. Cuman sesaat. Ya cuman sesaat. Setelah itu pindah alamat. Yang tadinya alamatnya, ini alamatnya apa Ron sini Ron? Alamatnya Mojorejo. Tiba-tiba pindah alamatnya alam kubur. Yang tadinya alamatnya Pasar Kliwon, tiba-tiba pindah alamatnya alam kubur. Yang tadinya alamatnya Jakarta, tiba-tiba pindah alamatnya alam kubur. Jadi manusia hidup itu ya sebentar, terus nanti dia pindah alamat. Nggak ada yang abadi tinggal di muka bumi, nggak ada yang abadi tinggal di dunia, cuman sebentar. Nah karena cuman sebentar, maka timbul pertanyaan, mau apa? Jadi kalau kita diajak masuk ke mall, kemudian dikasih waktu cuman 10 menit, pertama kali nanti akan ditanya, mau ngapain di mall ini? Ya 10 menit mau apa? Ya rupanya Mas Yoko jawab numpang toilet. Jadi di mall itu 10 menit cuma numpang toilet. Mas Juki menjawab ya numpang ngopi. Sama-sama butuh kan ya? Yang satu butuh kopi, yang satu butuh toilet. Yang satu lagi numpang lihat-lihat. Ya numpang lihat-lihat. Yang satu lagi, yang paling paham butuhnya ke mall. Ngapain ke mall? Saya mau ke supermarket, saya mau belanja buat nanti bekal pulang di rumah. Biar nanti kalau di rumah yang dibutuhkan itu cemepak, yang dibutuhkan itu ada. Nah, sama juga ketika kita dikasih tahu, kamu akan tinggal di muka bumi, tinggal di dunia, waktunya sesaat. Ya, waktunya sesaat. Terus sesaat itu mau ngapain? Arep apa? Ya, mau ngapa itu? Sesaat itu mau digunakan untuk apa? Apa yang akan dilakukan dalam sesaat itu? Apa yang harusnya dilakukan dalam sesaat itu? Ternyata tidak semua orang paham. Ya, tidak semua orang paham. Sehingga hidup di dunia ini mau apa, gak paham. Ada yang hidup ya cuman
Senangannya ya gitu-gitu aja. Sehingga nanti waktu pulang bingung. Maksudnya pulang itu balik alam akhirat. Iya, bingung dia di kuburan nanti diapakan. Bekalnya nggak ada, persiapannya nggak ada. Padahal di muka bumi ini, di alam dunia ini Allah Ta'ala sudah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ibadah kepadaku. Sehingga kalau kita ditanya di dunia ini mau apa? Jawabannya bukan mau nikah. Jawabannya bukan mau jadi orang kaya. Jawabannya bukan mau punya harta yang cukup atau banyak. Jawabannya bukan mau pinter. Jawabannya bukan mau, tapi cuma satu jawaban, mau ibadah. Ya, mau ibadah. Mau ngabdi dumateng Gusti Allah. Menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya, kamu hidup mau apa? Ya seperti bayi lahir itu. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung disuruh sholat. Bayi lahir langsung disuruh sholat. Betul. Jadi azan itu kan cuma satu fungsi utamanya. Manggil apa itu? Manggil makan atau manggil sholat? Azan itu panggilan sholat. Jadi bayi saja yang belum bisa apa-apa sudah dipanggil untuk sholat. Buktinya bukan cuma azan, langsung iqomah. Setelah azan di telinga kanan, diqomati di telinga kiri. Jadi ada pesan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia lahir itu sudah langsung suruh ibadah. Makanya sampai diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun. Perintahkan anakmu sholat usia 7 tahun. 7 tahun sudah disuruh sholat, berarti belajar sholatnya kapan? Artinya ketika disuruh itu harus sudah bisa sholat. Bukan ajarkan sholat anak umur 7 tahun, salah itu. Ya, nggak ada hadis yang mengatakan ajarkan anakmu sholat umur 7 tahun, nggak ada. Perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah diperintah sholat, berarti sebelum 7 tahun harus sudah bisa sholat. Karena itu dari lahir Allah sudah memerintahkan bayi itu sholat. Ngerti ilmu sholat maksudnya. Langsung nih adzan panggilan sholat. Qomat itu tandanya imam sudah siap untuk mengimami sholat. Imamnya sudah mau takbiratul ihram. Kamu harus sudah ada di belakang imam. Kamu harus siap sholat. Setelah itu orang tuanya ngajarkan sholat. Waktunya adzan, bayinya dikasih tahu, ini waktu maghrib, waktunya sholat ya nak. Bapak ibu sholat dulu. Nangis bayinya nggak apa-apa, suruh nunggu. Cuman sholatnya jangan panjang-panjang, kesian anaknya. Ya kesian anaknya. Terus sholat 5 waktu. Sehingga nanti kalau kita ditanya, hidup kamu untuk apa? Jawabannya untuk sholat. Coba dicek. Orang hidup itu kan 24 jam, betul? Satu hari ya, 24 jam. Mulai waktu subuh. Baru kita berjalan sebentar, sudah dipanggil lagi, ayo sholat. Masuk waktu itu, zuhur. Selesai zuhur, baru kita aktivitas sebentar, sudah dipanggil lagi. Ayo sholat. Sholat apa? Asar. Asar baru selesai, baru layeh-layeh kata orang ya. Baru nyantai-nyantai, sudah dipanggil lagi. Ngapain? Sholat maghrib. Maghrib selesai, baru duduk sebentar, udah dipanggil lagi. Ngapain? Sholat isya. Habis isya itu seharusnya kita disuruh ngapain? Tidur. Iya, habis isya disuruh tidur. Tidur baru sebentar rasanya, tiba-tiba bangun udah disuruh sholat. Habis sholat subuh, keluar sebentar, dipanggil sholat zuhur. Terus 24 jam.
Ya, 24 jam. Jadi kalau dilihat jeda waktunya antara subuh ke zuhur, kalau subuh itu anggap saja jam 5 biar gampang yang hitungnya ya. Jam 5, zuhur itu jam 12, itu 7 jam aktivitas. Betul? Kemudian zuhur ke asar, kalau asar itu jam 3, 12 ke 3, itu 3 jam. Maghrib, asar ke maghrib, maghrib kalau dianggap jam 6, berarti jam 3 ke jam 6, itu 3 jam. Maghrib ke isya, kalau isya itu jam 7, dari maghrib ke isya itu satu jam. Yang paling panjang itu dari isya sampai subuh. Tapi itu pendek. Kenapa? Karena itu waktu tidur. Orang tidur itu biasanya panjang atau pendek? Melek. Mulai bisa lep. Polong jam mau salep. Iya. Keseriap. Tapi 7 jam. Ada yang 5 jam. Ada yang 4 jam. Artinya waktu kita ini baru obat dikit sama Allah udah disuruh sholat. Obat dikit disuruh sholat. Obat dikit sudah suruh sholat. Berarti hidup ini yang paling penting cari duit atau sholat? Hidup ini yang penting cari duit atau sholat? Sholat. Tapi kita sibuk cari duit sampai lupa sholat. Yang bagus itu sibuk sholat sampai lupa cari duit. Yang bagus, tapi jangan diamalkan. Itu yang boleh ngamalkan ya orang-orang tertentu. Ini kalau para suami punya istri, punya anak, kemudian sibuk sholat sampai lupa cari duit, nah ini salah belajar namanya. Salah belajar. Cari uang boleh, tapi nggak boleh melupakan sholat. Nah ini sekarang banyak orang ngeluh. Kenapa ya saya kok cari duit susah? Kenapa duit saya nggak berkah? Ya duitnya kenapa nggak berkah? Kenapa hidup kok rasanya susah? Kenapa hidup rasanya susah? Jawabannya sederhana. Karena sholatnya tidak jadi tujuan hidupnya. Tapi isi perutnya yang dicari setiap hari. Tujuannya nyari yang buat ngisi perut. Gak nyari yang buat ngisi di kubur nanti, gak nyari buat ngisi di surga nanti. Ya akhirnya yang didapat gak berkah. Tapi lihat orang-orang yang hidupnya itu tujuannya sholat. Hidupnya untuk sholat. Beliau-beliau ya ke pasar, beliau-beliau ya ke sawah, beliau-beliau ya ke kebun, beliau-beliau ya ke kantor. Tapi kok hidupnya tenang ya. Beliau-beliau ya punya masalah ya, bukan gak punya masalah. Punya keruwetan dalam hidup, bukan nggak punya keruwetan dalam hidup, tapi kok tenang ya. Kenapa bisa tenang? Karena judulnya sederhana, hidupnya itu untuk sholat. Sementara Allah sudah berjanji, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat, ya dan bersabarlah dalam melakukan itu, kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Jadi orang kalau memang fokusnya itu sholat, rezekinya akan secara langsung diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba sekarang dicek nih, pribadi masing-masing. Yang dipikirkan tuh sholatnya anaknya atau sekolah anaknya. Ini orang tua ini kalau sama anak yang dipikirkan sekolahnya atau sholatnya? Sholat. Jadi kalau hidupnya untuk sholat, maka semua beres. Nah coba sekarang dicek nih orang tua. Yang dipikir itu ngurus sholat anaknya apa sekolah anaknya. Kalau anaknya itu ngekos di luar kota, yang ditelepon bagaimana sekolahmu atau bagaimana sholatmu. Yang ditanya itu kamu pergi ke kampus atau kamu pergi ke masjid. Yang dicek itu tadi kamu makan atau kamu sholat. Yang dicek itu tadi kamu kumpul sama teman atau kamu kumpul sama sholat berjamaah. Coba dicek sholatnya anaknya itu. Ya sholatnya anaknya, suami. Coba yang dicek masakan istrinya apa sholatnya istrinya. Nanya sama istrinya, wes masak apa urung atau wes sholat apa urung, mana itu? Coba cek ibu-ibu, para suami biasanya nanyakan masakan atau nanyakan sholat? Masakan, bro. Ya, nanyakan masakan. Jadi sholat ini yang paling penting.
Tapi anehnya memang kita cenderung tidak mikirkan sholat. Makan dipikirkan, pakaian dipikirkan, tempat tinggal dipikirkan, ya semua dipikirkan. Sholat kok kurang dipikirkan. Padahal Allah itu kalau urusan sholat gak nanggung-nanggung. Satu, perintahkan keluargamu sholat, gak boleh sholat sendirian. Walaupun sah sholatnya, ya sholatnya sah. Sendirian itu sah. Tapi Allah tuh kalau nyuruh sholat nggak sendiri, ngajak-ngajak, jamaah. Istrinya diajak, anaknya diajak, yang tinggal di rumahnya diajak, ayo sholat. Karena orang kalau udah sholat itu insya Allah selamat. Ya insya Allah selamat. Nanti di kuburan yang pertama kali ditanyakan amal itu, setelah ditanya siapa Tuhanmu dan seterusnya, maka dicek amalnya nomor 1, sholat piye. Kalau data sholatnya bagus sama Allah Ta'ala, amal yang lain itu kurang lebih diampuni. Lanjut, selamat dikubur, nikmati. Nanti perhitungan amal tuh urusan nanti setelah mahsyar. Tapi alam kubur ini, kalau sholat saja kita nggak lolos, na'udzubillah min dzalik. Nah kalau udah sholatnya berjamaah, itu banyak ketenangan. Kenapa? Karena kalau sholatnya berjamaah itu kita khusyuk, nggak khusyuk diterima sama Allah Ta'ala. Berkat mau kumpul jamaah. Ya berkat mau kumpul jamaah. Tapi kalau sholatnya sendiri, dicek betul itu khusyuk atau tidak. Kalau sendiri. Tapi kalau jamaah, sama Allah Ta'ala kurang luwih, kurang lebih. Ya, kalau dia nggak khusyuk, imamnya khusyuk, ya udah masukkan dia dalam kelompok khusyuk. Imamnya podo gak khusyuk, rupanya muadzinnya khusyuk. Muadzinnya juga nggak khusyuk, ternyata di saf belakang kebetulan ada musafir yang khusyuk, mampir ikut jamaah. Gara-gara satu musafir ini, satu rombongan sholat berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sholat berjamaah. Sholat, makanya nanti kalau ada orang meninggal terus kok meninggalnya pas sholat, insya Allah ijma satu kampung wong apik. Betul, bagus betul ya meninggalnya waktu sholat. Tapi kalau meninggalnya nggak jelas, orang kan masih tanda tanya. Moga-moga husnul khotimah. Masih ada kalimat semoga husnul khotimah. Meninggal ketika tidur, meninggal ketika duduk, meninggal ketika jalan. Orang akan berdoa bagus, semoga husnul khotimah. Tapi kalau meninggalnya sholat di masjid atau sholat di rumah atau sujud ketika sholat, orang ngomong moga-moga husnul khotimah atau wong apik. Langsung orang berkata itu orang baik. Itu menunjukkan kalau sholat itu adalah ibadah yang luar biasa. Ya baiknya luar biasa. Maka kalau kita mau memperbaiki hidup, nomor 1 perbaiki sholat satu rumah, bukan sholatnya sendiri. Karena wa'amur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu sholat. Perbaiki sholatnya satu rumah. Nah ini kalau di kampung itu kadang kita sholat, kalau tetangga kita belum sholat, ya kita harus berjuang. Gimana caranya tetangga kita sholat. Tapi ya pakai cara yang baik. Ojo mbok parani omahe mbok gedor-gedor, ayo sholat. Itu nanti menimbulkan perkara. Kalau pas duduk ngobrol-ngobrol, ya tunjukkan kita ini orang yang kok tenang ya yang satu nih ya. Kenapa kok tenang? Wajahnya kok seger? Ditanya, resepmu apa to Kang? Awakmu ki seger, atimu ketok tenang, resepmu apa Kang? Ora apa-apa. Salat. Tidak pakai kalimat banyak gitu, langsung akan tersentuh dia. Oh iya ya, aku urung salat. Pantes ruwet. Ya pantes ruwet tak dandani mulai teko salat. Dimulai dari salat. Karena orang lahir itu nomor 1 bukan disuruh puasa, enggak. Ibunya langsung ngasih minum ASI, betul Bu? Berusaha ASInya keluar. Maka bayi lahir itu enggak diajari puasa, tapi diajari makan minum, betul? Tapi yang diajarkan nomor 1 adalah sholat. Disuruh sholat. Itu tentang mau apa? Hidup mau ibadah. Lah ibadah itu apa? Ya nomor 1 sholat. Kemudian apa lagi? Ini yang urusan orang banyak ngomong gitu. Orang hidup kan harus cari duit. Orang hidup harus cari
duit. Saya mau nanya, Nabi Adam dulu cari duit enggak? Lalu kita kembalikan ke asal kehidupan, betul ya? Kan hidup tuh asalnya pakai duit enggak? Enggak ada. Nabi Adam enggak pernah cari duit. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan semuanya di muka bumi. Makanan model apapun, minuman model apapun. Semuanya udah cemepak, tinggal dinikmati. Lah kita ini putu-putunya yang rodok nggak jelas. Mulai pisang dikasih rego, betul ya? Kita ngasih harga pisang. Dulu kan pisang nggak ada harganya toh? Tanduran, maem, selesai. Nah, karena kita nggak mau nandur, yang nandur tonggo, nah tonggo ini ya jaluk rego. Ijolono motormu. Wah, masa pisang tukar motor. Nah kalau zaman dahulu kala, sesuai kebutuhan, kalau butuhnya pisang, punyanya kambing yang nggak ngukur-ngukur, pisang bawa sini tak ijolik dus. Kan dulu begitu ya, namanya barter. Belum ada duit, yang dipunya ditukar. Berjalannya waktu mulai, manusia butuh alat tukar. Ya, nah alat tukar. Alat tukar itu kemudian dikasih nama fulus, duit, arto, cuan, dan lain sebagainya. Akhirnya karena manusia itu butuh barangnya orang lain. Saya punya air. Tapi saya butuh kopi yang punya orang lain. Nah orangnya nggak mau dijoli air. Ijoli yuk banyu mbak kopi. Orangnya nggak mau. Ijoli duit kan begitu ya. Tukarin uang. Maka di situ baru saya berupaya cari uang biar dapat kopi. Betul begitu? Ya cari uang biar dapat kopi. Jadi sekarang yang membuat manusia itu hidupnya sulit apa? Ayo. Apa yang buat manusia hidupnya sulit? Kakean pengen. Terlampau banyak keinginan. Pengen tempat tidur. Kasih. Ukuran 2x4. Misal, kan gede itu ya, 2x4. Kasih ukuran 2x4. Ngomong, cilik. Karena 2x4 diisi kasur, isi kulkas, isi kompor, semacam-macam kebak. Terus ngomong, kurang gede. Akhirnya pengen dapur, betul? Pengen dapur. Setelah pengen dapur, no tamu piye? Pilih tambahan ruang tamu. Lah kalau ada tamu, kemudian kita pengen nonton TV, guyon be anak, piye? Butuh ruang keluarga. Lah kalau pengen nyantai-nyantai yang jopo kan yang jero kurang penak, butuh namanya teras. Engko nek duwe motor telu terus parkire neng ndi? Ya, butuh tempat parkir. Akhirnya dari kamar kos ya pindah pengen jadi punya rumah lengkap dengan segala fasilitas. Pertanyaan saya, nambah mumet atau enggak nambah mumet? Nambah mumet atau enggak nambah mumet? Nambah mumet. Jadi yang buat diri kita mumet itu apa? Pengen, keinginan. Betul? Keinginan. Nah, terus gimana caranya punya keinginan biar gak mumet? Karena punya pengen itu boleh-boleh saja. Selama yang diinginkan halal. Bukan sesuatu yang haram. Boleh. Tapi jangan sampai pengen akhirnya mumet. Biar pengennya nggak buat pusing, caranya bagaimana? Saya pengen tapi nggak buat pusing. Jawabannya satu, ingat saja, yang bisa mewujudkan keinginan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa ngasih hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika pengen kok belum dapat, tenang, jawabannya lah belum diizinkan Allah. Udah usaha keliling cari duit misal begitu ya, kerja pagi sampai sore pengen tapi kok nggak dapat
Kalau paham, yang bisa ngasih itu Allah. Kalau pengennya belum dapat jawabannya, lah sama Allah belum diizinkan. Betul? Tapi kalau dia nggak paham itu, udah kerja capek nggak dapat jawabannya, Muhammad aku golek nanti kesel ke orang itu. Akhirnya yang disalahkan kerjaannya, yang disalahkan usahanya, sampai rumah pulang ketemu istri, istrinya jawab, kowe iki mungkin esok nanti sore iki metu golek apa. Kalau dia punya pengen, istrinya punya pengen, kemudian dia kerja nggak dapat, dia pulang sampai rumah, istrinya nanya, kamu satu hari ngapa? Kerja. Lo kerja, kok nggak ada hasilnya? Aslinya golek duit apa ngapa awakmu kuwi? Kerja kok nggak ada wujudnya, muter-muter gak ada hasilnya, marah-marah istrinya. Yang marah-marah istrinya, karena istrinya menganggap yang ngasih duit itu pekerjaan, yang ngasih duit itu orang keluar cari duit, padahal yang ngasih duit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang paham yang ngasih duit Allah Ta'ala, istri didatengin suami, datang suaminya nggak bawa duit, tapi dia tahu betul dan suaminya amanat, memang keluar cari duit usaha. Maka ketika pulang nggak bawa apa-apa, istrinya nyambut, alhamdulillah mas, awakmu wis ibadah, kamu sudah ibadah, itu sudah dapat surga, ganjarannya luar biasa. Memang aku nggak dapat apa-apa hari ini, tapi aku dapat semuanya, yaitu dirimu kembali dengan selamat. Masya Allah. Itu istri itu. Di daerah sini kan modelnya begitu semua kan ya. Alhamdulillah, maksudnya yang dilihat tuh bojone balik gitu loh ya. Daripada nanti duitnya dikirim, bojone gak balik. Loh, ada itu yang ngirimi duit tapi orangnya di tempat lain. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang duitnya muncul tapi orangnya nggak pernah kembali, meninggal dunia. Loh, kok duitnya muncul? Iya, karena asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa. Na'udzubillah min dzalik, dia kecelakaan, meninggal, yang di rumah dapat asuransi jiwa kan ya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau ditanya mau apa hidup ini? Mau ibadah. Nah, ibadahnya apa? Sholat. Nah, yang lain kalau punya pengen gak apa-apa punya pengen, tapi ingat saja yang bisa mewujudkan pengen adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keluar itu nyari hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih nggak jadi masalah. Yang penting aku sudah ibadah. Ya sudah ibadah. Alhamdulillah. Akhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa hidup di dunia ini sebentar, hanya persinggahan untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Lantas, apa persiapan kita? Apa bekal kita menuju ke sana? Apa yang kita cari di dunia ini? Allah mengatakan bahwa diciptakannya manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi yang harus kita lakukan di dunia ini sebagai bekal menuju akhirat adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Sholat 5 waktu jangan sampai kita lalaikan. Jangan ditukar dengan sibuknya kita cari uang. Salah satu penyebab kenapa kita sering susah yaitu karena kita melalaikan sholat. Sholat bukan tujuan utama dalam hidupnya. Orang yang tujuan utamanya adalah sholat, beribadah kepada Allah, maka rezekinya akan diurus oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mau memperbaiki kualitas hidup, maka perbaiki sholat kita dan keluarga kita.
Hidup ini bukan tentang uang, bukan semangat dalam mencari uang, tapi seberapa semangat kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ingat, yang membuat manusia sering susah, pusing, selalu dalam masalah, yaitu karena terlalu banyak keinginan. Lantas, bagaimana sekiranya tidak susah dan tidak pusing? Yaitu ingat bahwa yang bisa mewujudkannya hanya Allah Ta'ala. Maka ketika punya keinginan dan sudah berusaha namun tiada hasil, hatinya akan tetap tenang, karena akan berpikir bahwa keinginannya itu belum dikasih, belum diwujudkan sama Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.